Dalam hal ini, tentunya peran warga negara Indonesia sangat dipentingkan atau sangat dibutuhkan karena keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tergantung dari apa yang warga negara lakukan. Salah satunya berkontribusi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, pada dasarnya warga negara Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya berpartisipasi di bidang pertahanan. Ada beberapa faktor yang dapat mengancam kekuatan integrasi nasional daripada negara Indonesia, diantaranya ancaman, tantangan, gangguan, dan juga hambatan. Ancaman sendiri adalah suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Adapun tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. Gangguan adalah usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir adalah hambatan, yakni suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, teman-teman, ternyata jenis ancaman dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan ancaman non-militer. Adapun ancaman non-militer terdiri dari bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Teman-teman, strategi menghadapi ancaman nirmiliter di bidang ideologi dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis. Karena apa? Ideologi merupakan dasar atau landasan hidup bangsa kita. Tentunya ketika ideologi sudah tercampur aduk atau terpengaruh oleh budaya asing, itu akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun pertahanan berlapis ini, yang pertama, kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian yang membidangi ideologi. Yang kedua, unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri dan politik dalam negeri. Yang ketiga, unsur pemerintahan yang membidangi informasi. Yang keempat, unsur pemerintahan yang membidangi pendidikan. Yang kelima, unsur pemerintahan yang membidangi agama. Dan yang keenam, lapisan militer. Strategi di bidang politik dalam menghadapi ancaman di bidang politik ini dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Adapun pendekatan ke dalam yakni penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara, penguatan lembaga legislatif, penguatan kekuatan politik nasional. Kemudian pendekatan keluar diantaranya peningkatan kondisi dalam negeri atau internal, meningkatkan kerjasama dengan negara lain atau regional, penguatan ASEAN plus 6 supra-regional, dan memperjuangkan kepentingan nasional melalui organisasi global. Selanjutnya, strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi yakni dari internal, eksternal,
dengan unsur militer. Yang pertama, dari internal, penciptaan lapangan kerja padat karya, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Adapun dari eksternal, membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Dan dengan unsur militer, menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, yang terakhir, strategi dalam menghadapi ancaman di bidang sosial budaya, yakni memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan, kemajuan lahir, dan kesejahteraan batinnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah!